Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimbi Marpiwansa dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan laporan praktikum UTS dari PBO. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 4. Saya sendiri Bimbi Marpiwansa, terus anggota saya ada Muhammad Yusuf, Adindra Hakim Mulyawan, dan Jakwan Abdurrahman. Di sini saya membuat aplikasi yang bernama Manajemen Data Mahasiswa. Nah, yang pertama itu ada codingan ya. Saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini bisa dilihat untuk codingannya dari Word-nya ya. Nah, terus di sini ada gambar output pakai GUI-nya ya. Di sini ada manajemen data mahasiswa. Ada nama lengkap, nik, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas induk dan kelas anak. Kelas induk dan kelas anak itu ada satu kelas induk dan satu kelas anak, masing-masing minimal 5 data atribut dan 4 fungsi metode. Nah, jadi kelas induk dalam kurung umum, kelas person. Jadi terus atributnya ada nama, ada nik, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, dan alamat. Terus metodenya, fungsinya ada 6, ada init, ada get nama, ada get alamat, ada get nik, set alamat, dan perkenalan diri. Nah, terus ini ada kelas anaknya, lebih spesifiknya kelas mahasiswa dalam kurung person ya. Nah, ini yang lebih detailnya mahasiswa dalam kutip. Atribut datanya punya 4, itu ada NIM, ada prodi, fakultas, IPK. Dan udah ngewarisin 5 atribut dari personnya juga. Jadi totalnya ada 9 atribut gitu. Terus metodenya ada 5 juga. Di sini ada 5 fungsi, ada init, ada set IPK, ada get IPK, ada get NIM, dan perkenalan diri. Nah, selanjutnya ke instansiasi objek akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang instansiasi objek. Instansiasi adalah istilah keren untuk mencetak atau membuat objek nyata dari sebuah cetak biru. Di dalam kode ini ada contoh mahasiswa underscore baru sama dengan mahasiswa dalam kurung nama sama dengan data. Tutup buka kurung tanda kutip nama lengkap, koma nik sama dengan data dalam kurung nik. Mahasiswa adalah kelas. Mahasiswa baru adalah objek. Hasil cetakan yang nyata, proses pembuatannya dalam kurung sama dengan mahasiswa dalam kurung titik-titik tutup kurung, itulah yang disebut instansiasi. Contoh, saat Anda mengisi forum dan menekan tombol tambah mahasiswa, Anda sebenarnya sedang melakukan instansiasi, membuat objek mahasiswa baru yang nyata. Jadi itu adalah instansiasi objek. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Permintaan enkapsulasi adalah permintaan yang harus ada pembungkusan atau perlindungan data. Penjelasan sederhananya, enkapsulasi artinya menyembunyikan data penting agar tidak bisa diubah sembarangan. Untuk mengubahnya, kita harus lewat jalur resmi, yaitu metode. Dalam kode ini, disembunyikan semua atribut data di kelas person dan mahasiswa diawali dengan 2 garis bawah. Contoh, self garis bawah IPK dan self garis bawah nama. Ini membuat mereka privat, tersembunyi. Anda tidak bisa mengubahnya langsung. Yang kedua, jalur resmi metode. Untuk mengubah IPK, Anda tidak bisa seenaknya bilang mahasiswa garis bawah baru garis bawah IPK 5.0. Anda harus menggunakan fungsi set garis bawah IPK. Dalam codingannya, dalam Python, mahasiswa, contoh variannya, mahasiswa target, mahasiswa garis bawah target, garis bawah set garis bawah IPK, IPK value. Kenapa ini penting? Karena dalam set IPK ada validasi if 0.0 sama dengan kurang lebih nilai IPK float kurang lebih 4.0. Ini adalah inti enkapsulasi melindungi data garis bawah IPK agar tidak diisi dengan nilai yang salah seperti 5.0 atau A+. Cukup sekian.
Perkenalan, nama saya Zakwan Abdurrahman. Saya akan menjelaskan nomor 4, inheritance, yaitu pewarisan. Permintaan harus ada pewarisan sifat dari induk ke anak. Penjelasan sederhananya yaitu inheritance berarti kelas anak otomatis mendapatkan semua kemampuan, atribut, dan metode dari kelas induknya tanpa perlu menulis ulang kodenya. Dalam kodenya, yang pertama, deklarasi baris kelas mahasiswa, tanda kurung, person adalah cara kita bilang bahwa mahasiswa adalah anak dari person. Tanda dalam kurung person itulah yang disebut inheritance. Yang kedua, buktinya melihat dari dalam fungsi perkenalan diri milik mahasiswa. Info person sama dengan super dalam kurung perkenalan diri. Info nick dalam kurung tanda kutip nick, self get nick kurung tutup. Mahasiswa bisa memanggil self get nick. Padahal fungsi get nick itu tidak pernah ditulis di dalam kelas mahasiswa. Fungsi ini ditulis di dalam kelas person. Ini membuktikan bahwa mahasiswa telah mewarisi fungsi get nick dari person. Kesimpulan, kode ini memenuhi syarat ini. Terima kasih. Nah tadi sudah dijelaskan semuanya sama anggota saya Adindra, Yusuf, sama Jakwan ya. Nah kesimpulannya yang bisa saya ambil pas ngeimplementasiin di laporan praktikum pemrograman berorientasi objek gitu. Jadi program yang kita buat berhasil menerapkan konsep-konsep utama OOP secara lengkap. Ada inheritance, pewarisan, enkapsulasi, dan instansiasi objek. Programnya menggunakan kelas person sebagai induk dan mahasiswa sebagai kelas anak yang ngewarisin atribut serta metode dari kelas induknya. Terus enkapsulasi melalui penggunaan atribut privat method setter getter menjaga keamanan data. Selain itu, proses pembuatan objek nyata dari kelas dilakukan melalui instansiasi di dalam sistem. Dengan demikian, seluruh persyaratan fungsional yang diminta pada tugas praktikum sudah terpenuhi dan program berjalan sesuai tujuan. Mungkin hanya itu dari kelompok 4, saya sebagai ketua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.